Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan jelaskan lebih detail mengenai organisasi, sistem informasi, dan strategi. Pada sebelum-sebelumnya kan kita masih belajar tentang pengantar sistem informasi itu seperti apa, terus teknologi, perkembangan teknologi seperti apa, dan tren-tren teknologi yang sekarang seperti apa. Nah, sekarang bagaimana semua itu ketika dipakai oleh organisasi dan menunjang implementasi strategi. Lagi sebelum kalian melihat video ini, silakan cek video pengantar di sebelumnya mengenai the big picture of organization, system information and strategy. Atau kalian bisa cek juga video dari materi-materi di strategic management. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang seperti di materi sebelumnya. Jadi basically uh, konsep dari manajemen itu adalah seperti ini ya. Jadi seperti ini ada strategi formulation, ada strategi implementation, and strategi evaluation. Secara umum saja, uh, manajemen itu ada planning, organizing, motivating, staffing, and controlling. Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya belajar introduction to management atau pengantar manajemen mungkin sudah belajar itu. Nah, kalau yang sebelumnya belum belajar silakan dibaca lagi materi tentang itu mengenai planning, organizing, motivating, staffing, and controlling. Nah, untuk di strategic management sebenarnya tahapan umumnya adalah strategi formulation, implementation, and strategi evaluation. Nah, nanti ini adalah fungsi-fungsi yang terlibat. Kalau dikaitkan dengan materi SIM yang pertama itu adalah di SIM pengantar. Jadi hubungan antara SIM berdasarkan pandangan fungsi. Nah, itu kalau di slide di materi SIM yang pertama, slide keberapa saya lupa, silakan dicek lagi ya. Oke. Nah, as a whole, hubungan sistem informasi, manajemen, dan organisasi kalau digambarkan tuh basically seperti ini ya. Jadi sebenarnya eh, kalau yang manajemen ini kaitannya sama yang tadi, yang mulai dari apa eh, planning, organizing, staffing, motivating, dan controlling ya. Nah, untuk organisasinya, nah ini kalau untuk organisasinya itu sebenarnya kaitannya sama ini, sama fungsi-fungsinya. Jadi marketing, finance, research and development, product and operation, management information system, dan human resource department. Jadi manajemen ini adalah tahapan dari prosesnya, termasuk strateginya ya. Nah, organization ini adalah dilihat dari view setiap fungsinya itu seperti apa, gitu ya. Nah, setelah itu pemanfaatan teknologi, apa saja teknologi yang dibutuhkan, gitu. Nah, tiga-tiganya ini adalah information system digabung menjadi suatu sistem yang bisa menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Ingat, eh, information system itu berguna jika bisa menghasilkan informasi yang bisa mengambil keputusan. Kalau cuma sekedar data tidak bisa dijadikan informasi, percuma ya. Ingat lagi, silakan dicek lagi materi SIM yang pertama, bagaimana seharusnya information system itu berperan ya untuk mengambil keputusan. Jadi business solution bisa memberikan business solution dan business challenge-nya seperti apa. Contoh-contohnya banyak sekali di buku Loden itu apa namanya setiap chapter itu ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya itu cara berpikirnya adalah mendefinisikan masing-masing ini. Jadi secara manajemen itu kaitannya sama, bentar ya, saya rata-rata. Kalau manajemen itu kaitannya sama goal ya, terus sama strategi gitu ya.
apakah perusahaan sudah mendefinisikan goalnya, strateginya sudah ada atau belum gitu ya. Nah, organization ini kaitannya sama fungsi kan, tadi sama fungsi dalam perusahaan. Jadi apa sih masalah identifikasi masalahnya itu apa? Misalkan di HRD, misalkan HRD itu misalkan eh, sumber daya manusianya ada pelatihan tetapi belum bisa mencapai kompetensi yang diinginkan atau kaitannya sama misalkan fungsi marketing gitu misalkan ternyata marketing dan eh, operasional dan marketing tidak terjadi integrasi yang baik. Nah, itu hubungannya apa? Contoh-contoh organisasi. Nah, di teknologi ini apa saja kaitannya sama teknologi yang sudah dipakai, sedang dipakai atau akan dipakai. Nah, tiga informasi ini memberikan masukan untuk mengembangkan information system. Jadi kayak misalkan teknologi yang dipakai ini ya, teknologi yang dipakai ini akan diterapkan di organisasi atau di fungsi yang mana untuk mencapai strategi yang apa. Itu maksudnya information system ya. Jadi di sini ini sudah apa namanya ada lebih detail keterangannya. Jadi merupakan perpaduan antara sisi manajemen, organization dan teknologi. Nah, detail dari ini nanti bisa memberikan solusi yang mana. Jadi kayak misalkan masing-masing ini kan ada masalah nih masing-masing gitu ya. Nah, solusinya apa sih gitu? Setelah ada information system ini bisa memberikan solusi apa? Misalkan apa? Mempercepat proses distribusi. Nah, gitu misalkan atau eh, apa keterikatan dengan customer yang lebih intensif. Nah, itu salah satu bisnis solutionnya. Jadi yang ingin dicapai berikutnya itu apa sih detailnya? Itu bisnis solution. Berdasarkan analisa dari manajemen, organization, dan teknologi dari information system ini ya. Nah, terus untuk mencapai bisnis solution ini, challenge-nya itu apa saja? Hambatannya yang mungkin ada, itu apa saja sih? Nah, itu dijelaskan dalam business challenges. Jadi ini adalah konsep berpikir sebenarnya hanya konsep berpikir dari bagaimana teknologi, sistem informasi, organisasi dan manajemen itu terkait satu sama lain. Nah, jadi ini konsep yang bagus sekali yang dikembangkan oleh Loudon and Loudon. Jadi bisa dipakai untuk konsep berpikir kalau kita mau mengembangkan suatu sistem ataukah kita apa belum ada sistem sama sekali atau kita ingin memodifikasi suatu sistem cara konsep berpikirnya bisa pakai ini jadi bagus sekali. Oke, berikutnya ya ini contoh-contohnya sebenarnya ada di buku ya di chapter di awal pembuka chapter itu banyak sekali kasus-kasusnya dan itu di apa cara berpikir atau konsep alur berpikir ini dipakai di setiap penyelesaian kasus yang ada di buku. Silakan dibaca bagaimana mereka mendefinisikan masalah manajemen organisasi teknologi dan information system apa yang nanti dibutuhkan, business solution apa yang ingin tercapai, hambatannya atau tantangannya apa untuk mencapai ini, begitu seterusnya. Jadi data ini nanti dikembalikan lagi ke manajemen, begitu seterusnya. Jadi silakan dibaca salah satu contohnya saja dibaca, ya bahasa Inggris sih memang, tetapi you have nothing to lose ya to learn the book by using English by practicing English at the same time. Oke, nah sekarang ini lebih detail aja ciri organisasi dan kaitannya dengan sistem informasi. Jadi kayak organisasi itu ada rutinitas, proses bisnis, politik organisasi, budaya organisasi, dan lingkungan organisasi. Jadi yang tadi saya jelaskan di the big picture di video yang berbeda itu pada dasarnya detailnya lebih detail lagi adalah ini ya. Ada rutinitas dan proses bisnis. Ini nanti ada peraturan, prosedur, praktik gitu kan. Flowchart. Nah, yang sebelumnya belajar sistem informasi akuntansi, flowchart itu untuk apa sih? Nah, ini untuk ini karena pada dasarnya organisasi itu pasti ada proses bisnis. Nah, proses bisnis itu kan harus ada dokumen yang real ya, yang bisa dijadikan acuan semua user untuk tahu apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, kalau nggak ada flowchart-nya, nggak ada prosedurnya, mereka bekerjanya akan pakai
asumsi sendiri-sendiri. Itulah mengapa flowchart itu penting dimiliki oleh perusahaan, ya, atau prosedur. Merupakan bagian dari sistem, exactly, gitu kan. Tujuannya apa sih? Untuk produktif dan efisien. Nah, tadi yang saya jelaskan, ketika bagian contohnya adalah ketika bagian apa namanya? Misalkan bagian produksi gitu ya, proses ketika mereka datang, terus habis gitu menyalakan mesin, terus habis gitu controlling quality dari produknya, habis gitu random checking sampai packaging siap dijual, itu kan harus ada tahapan yang jelas yang bisa dijadikan acuan para user sistem. User itu maksudnya adalah si pegawai kalau kita ngomong produksi tadi ya. Terus tujuannya apa sih? Ya biar efisien gitu kan. Ketika kita tahu nih setiap tahapan-tahapannya itu seperti apa, kita akan bisa mengidentifikasi mana sih operasional atau proses yang penting, eh, yang eh, yang penting dan tidak bisa dihapus, atau yang penting tapi bisa tergantikan nih dengan mesin gitu misalkan, atau tidak perlu digantilah dengan mesin. Misalkan oh malah justru ditambah nih proses bisnisnya. Misalkan yang sebelumnya tidak ada dokumen checking, sekarang ada dokumen checking gitu. Untuk memastikan bahwa laporan tentang quality produk itu memang benar terlaporkan dan diotorisasi oleh supervisor produksi gitu misalkan. Jadi seperti itu ya, maksudnya kenapa kok tujuannya adalah produktif dan efisien, dan kenapa harus ada. Jadi kenapa harus ada ini yang penting. Politik organisasi. Nah, sekarang politik organisasi itu kaitannya sama posisi pekerjaan. Nah, ini apa saja sih yang masuk dalam politik organisasi? Oh, kalian bisa lihat materi perilaku organisasi. Nah, itu di politik organisasi dibahas satu kali pertemuan kalau nggak salah. Itu silakan kalian cek lagi mata kuliah itu. Jadi posisi pekerjaan, keahlian yang berbeda akan dan pertimbangan yang berbeda-beda akan memberikan perspektif yang berbeda, gitu ya. Nah, perbedaan ini akan menyebabkan usaha politik untuk pengalokasian sumber daya, kompetisi dalam organisasi, dan akhirnya bisa, bukan akhirnya sih, akan menimbulkan konflik-konflik. Itu nggak harus melulu yang parah ya, kayak misalkan tidak adanya, misalkan ada suatu perusahaan yang kalau marketing itu ditarget tetapi admin kok nggak ditarget. Nah, itu salah satu bentuk konflik sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing posisi pekerjaan itu punya merupakan cerminan dari keahlian yang berbeda gitu ya. Makanya sebenarnya penting ini tuh saling terkait. Makanya ini itu siklusnya nggak terpisahkan ya, karena saling terkait. Jadi itulah pentingnya peraturan, itulah pentingnya prosedur dan praktik gitu. Karena akan kita bisa melihat KPI masing-masing pekerjaan itu seperti apa. KPI itu Key Performance Indicator. Jadi kok kelihatannya marketing aja yang ditarget, kasihan gitu kan ya. Padahal sebenarnya admin pun itu juga harus ada targetnya. Contohnya, misalkan pengiriman dokumen penagihan tidak boleh lebih dari tanggal 25 gitu misalkan. Atau misalkan eh, kiriman dokumen penagihan apa namanya harus dilakukan 2 hari sebelum jatuh tempo. Nah, itu salah satu bentuk target dari pekerjaan administrasi sebenarnya gitu ya. Jadi masing-masing pekerjaan, kalau kita ngomong yang di awal tadi, nah ini itu sebenarnya masing-masing punya punya ininya sendiri-sendiri ya. Ada apa penilaian kompetensinya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, nah sekarang kaitannya dengan sistem itu apa sih kalau politik organisasi? Nah, ini pertanyaan sih sebenarnya ya. Ini kalian bisa, pertanyaan yang kritis sebenarnya. Kalian bisa bisa diskusi itu dengan teman-teman kalian. Kalau atau mungkin kalian bisa bisa mencoba untuk menjawab ini juga silahkan. Apakah well developed system itu akan mengurangi implikasi atau dampak kepada organisasi politik?
Nah, itu silakan, menurut kalian seperti apa? Ini pertanyaan yang kritis yang mungkin bisa bisa kalian diskusikan bareng-bareng ya. Atau nanti di saat video conference kita bisa diskusi seperti itu. Jadi apakah ketika sistemnya itu sudah detail, terbangun dengan baik, apakah organization politiknya itu berkurang? Atau pertanyaan yang selalu saya tekankan saat perilaku organisasi, mata kuliah perilaku organisasi adalah apakah politik organisasi itu perlu atau tidak perlu, itu yang pertama. Kalau misalkan eh, tidak perlu, apakah memang benar-benar politik organisasi itu benar-benar bisa dihilangkan? Nah, pro dan kontranya silakan kalian diskusi ya. Nah, berikutnya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu seperti apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi itu merupakan asumsi dasar dari pertama dari pemilik ya, founders, CEO dan sebagainya yang diturunkan kepada pegawai-pegawainya. Intinya seperti itu budaya organisasi ya. Jadi jika semua berbagi asumsi yang sama, maka masalah lain akan lebih mungkin teratasi. Betul. Gampangannya gini, ketika satu perusahaan itu punya persepsi yang sama terhadap cara kerja ya, terhadap asumsi dasar tujuan perusahaan itu seperti apa dan dipraktekkan seperti apa, masalah lain akan lebih teratasi karena apa, kita punya punya tujuan yang sama, intinya gitu kan, kita punya tujuan sama. Nah, untuk mencapai ke sana itu kita punya value seperti apa, itu kita sama nih, kita satu pandangan, satu visi. Ketika kita satu visi, untuk mencapai itu akan lebih gampang, begitu logikanya ya kan. eh, Misalkan nih, apa ya, seperti apa contohnya ya, bagaimana masalah lain akan mungkin teratasi, kayak misalkan terjadi konflik lah antara marketing dengan apa namanya, admin gitu misalkan. Kalau admin kan biasanya kadang khususnya keuangan gitu misalkan, keuangan itu biasanya medit ya dalam tanda petik. Apa-apa itu tunggu dulu, untuk apa, nanti benefitnya apa gitu kan, selalu dipertimbangkan cost and benefitnya, which is good, which is fine, which is that's they supposed to do gitu kan. Tetapi marketing inginnya inginnya semuanya untuk customer, untuk service sebaik-baiknya, dan itu tidak bisa dihindari bahwa oh nggih. Oh saking kresna. Nggih matur suwun Pak. Oh, oke. Okay. Nah, ada paket. Dan itu tidak bisa dihindari bahwa akan menimbulkan banyak biaya. Apakah nggak boleh? Ya boleh, tetapi ketika ada konflik seperti itu, nah ketika ada konflik seperti itu, nah ketika budaya organisasinya itu satu visi ya, semua memiliki pandangan yang sama, biasanya akan mudah teratasi karena tujuannya sama-sama tuh. Sebenarnya kita ini goalnya untuk apa sih, kan untuk eh, misalkan untuk mencapai pendapatan atau income 10 juta dolar dalam 2 tahun gitu misalkan. Nah, misalkan aja itu seperti itu. Ketika itu goalnya. Nah, budaya organisasinya kita seperti apa? Kayak misalkan kita kerja keras, kita apa namanya, spiritualnya tinggi gitu. Jadi ketika ada konflik kita balik lagi, kita punya persepsi yang sama dan tujuan yang sama. Nah, kaitannya dengan sistem informasi ini apa nih? Nah, ini juga sama sih. Ini pertanyaan yang apa namanya, yang kritis yang bisa kalian diskusikan. Ketika organization culture-nya itu bagus, apakah efeknya apa terhadap ongoing system development? Apakah mendukung ataukah tidak mendukung? Nah, itu silakan kalian diskusikan juga. Nah, sekarang kita ngomong lingkungan organisasi, di mana sumber daya didapatkan dan dialokasikan ya, tadi eksternal tadi ya. Kaitannya dengan sistem informasi apa? Apakah information system itu mempengaruhi korelasi antara organisasi dan sistem dan ini kok belum ada titik-titiknya ini ya. Intinya seperti itu. Contohnya misalkan hubungan kita dengan supplier gitu ya, hubungan kita dengan supplier. Apakah ketika supplier proses
mendapatkan supplier, evaluasi supplier itu mempengaruhi proses bisnis secara keseluruhan. Nah, itu seperti apa? Itu salah satu bentuk lingkungan organisasi. Teknologi yang dipakai, misalkan kalau dulu kita harus kirim surat order pembelian. Nah, sekarang nggak perlu. Seperti contohnya Walmart gitu ya. Walmart itu kan nggak perlu kirim order pembelian tuh. Jadi supplier-suppliernya otomatis tahu kebutuhan kita seperti apa. Nah, bagaimana itu mempengaruhi proses bisnis secara keseluruhan? Itu yang yang perlu ditinjau ketika perusahaan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi. Oke, berikutnya hubungan dua arah antara sistem dan organisasi yang tadi saya jelaskan adalah sebenarnya environment, culture, structure, bisnis proses, politik, dan manajemen decision itu sebenarnya hanya mediating factor saja sebenarnya. Tapi pada dasarnya organization dan information technology itu they're connected to each other and it's getting intensive because of the Industrial Revolution ya. Nah, ini juga seperti itu hubungan organisasi lingkungan dan sistem informasi, ada environmental resources sama environmental resources dan environmental outputs ya. Di sini adalah prosesnya. Struktur itu ada hierarki, ada labor, ada rules and procedure, business process, culture. Prosesnya apa? Prosesnya adalah melalui rights and obligation, responsibility, values, norm, people, dan sebagainya. Itu ya. Nah, terus ini cara melihatnya seperti apa? Cara melihatnya adalah seperti ini. Ini kayak mata dan retina gitulah ya. Jadi ini tuh apa namanya? Ini tuh perusahaannya dan ini environmental resources-nya, ada ini external factors-nya, ada government, ada competitors, ada customer, final institution, culture. Nah, ini untuk yang ini mata kuliah SIM ya, kalian bisa cek mata kuliah strategic management yang judulnya lingkungan eksternal atau external factors. Silahkan dicek ya. Ada knowledge and technology, nanti kita bahas detail di knowledge management information system. Gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, ini value chain yang tadi saya jelaskan secara umum ya. Jadi basically ada support activities dan ada primary activities. Jadi value chain ini kalau nggak salah juga dikembangkan oleh Porter ya. Ini firm ya, jadi value chain ini ada di firm seperti ini, tetapi terkait dengan pihak-pihak stakeholder-nya ya. Saya jelaskan dulu. Jadi value chain itu adalah activities base ya. Jadi ada support activities ini umumnya tidak semua rantai nilai dalam semua perusahaan bentuknya seperti ini. Ini umumnya saja ya, umumnya saja. Jadi ada primary activities. Nah, primary activities itu yang di bawah sini. Biasanya fungsi yang ada di primary activities itu adalah operational ya, operational. Ini manufacture-nya ya, proses produksinya. Ada sales and marketing. Ini terkait nih satu sama lain. Nah, kalau inbound logistik sama outbound logistik itu kan kaitannya kalau inbound itu ke operation, kalau outbound itu ke kalau sales and marketing itu ke outbound. Nanti ini materi inbound logistik, operation dan outbound logistik nanti ada di supply chain management system. But you have to understand this first ya, bahwa perusahaan itu ada namanya value chain atau rantai nilai. Rantai nilai itu apa? Rantai nilai itu sebenarnya proses bisnis cuman kita kategorikan mana yang support activities atau yang primary activities gitu ya. Nah, yang di primary activities umumnya itu adalah administration and management. Ada human resource, teknologi, procurement. Nah, kalau keuangan pasti terlibat masuk di administration and management. Jadi kalau berdasarkan fungsi sebenarnya keuangan itu masuk di supporting activities gitu ya. Nah, firm value chain seperti apa di sini biasanya ada margin nih, ada margin. Nah,
gitu ya. Tapi tidak semuanya harus diidentifikasi sih sekali lagi. Nah ini yang umum ya, ini yang umum saja. Mungkin kalau perusahaan nggak ada proses produksinya akan berbeda lagi nih apa namanya value change-nya. Mungkin yang kayak misalkan perbankan gitu, perbankan justru malah finance-nya masuk ke apa namanya primary activities. Nah, misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi value change ini hanya untuk mengidentifikasi ini loh yang penting, support activities dan primary activities. Tujuannya apa sih kok kita harus paham dulu value chain? Balik lagi. Kebutuhan kita untuk pengembangan perusahaan, baik itu yang melibatkan sistem informasi atau tidak, dan konsep dasar bahwa organisasi itu harus di-manage untuk mencapai goal, itu kita pertama adalah harus paham bisnis proses, ya kan, proses bisnisnya. Kita kalau nggak tahu alurnya, ya, paham proses bisnisnya, nggak tahu tuh kita nggak bisa mengidentifikasi mana aktivitas yang penting dan mana aktivitas yang hanya supporting gitu. Tujuannya apa? Adalah untuk pengambilan keputusan kalau misalkan terjadi masalah. Nah, intinya gitu. Jadi, kenapa sih kok harus dikembangkan apa namanya? Harus tahu supporting activities-nya sama primary activities-nya gitu misalkan. Karena nanti kalau misalkan terjadi masalah, ya kita bukannya apa mengidentifikasi apa seuzon masalah gitu enggak, tetapi kan sekali lagi kita ngomongnya resiko ya, resiko. Kalau ada resiko, misalkan di operation ada masalah, misalkan apa, misalkan apa mesinnya tidak bisa mencapai target eh, produksi gitu misalkan. Kalau posisinya ada di sini, ya berarti harus segera dilaksanakan. Intinya gitu, harus segera dilaksanakan. Sumber daya modal uang itu harus difokuskan dulu. Yang pertama adalah yang ada di kota ini gitu loh, intinya seperti itu. Nah kalau misalkan terjadi masalah, misalkan human resource, misalkan turnover kita tinggi, misalkan ada 2 pegawai yang mengundurkan diri secara tiba-tiba gitu misalkan. Nah kita analisa tuh orang ini posisinya di mana. Kalau posisinya di keuangan, nah keuangan punya staff, sudahlah biarkan dikerjakan staffnya dulu gitu kan, sambil kita nyari apa namanya penggantinya. Tetapi kalau misalkan human resource ini adanya di sales and marketing gitu misalkan, dengan target perusahaan yang tinggi, ketika ada 2 resign, terus habis gitu kita tidak segera mengganti itu, primary activities-nya akan terganggu secara secara keseluruhan gitu ya. Makanya tujuannya adalah kenapa seperti itu, biar kita tahu apa namanya prioritas proses bisnis perusahaan itu yang mana sih gitu. Jadi kalau misalkan terjadi masalah gitu kan, terjadi masalah, kita bisa tahu mana yang harus didahulukan gitu. Mana yang harus, misalkan terjadi masalah di semua tahapan ini. Jadi kita akhirnya tahu, kita fokuskan dulu di primary activities-nya gitu loh. Ketika itu mempengaruhi proses produksi, ya kita dulukan dulu proses produksinya gitu. Kita dahulukan dulu, ya seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada sourcing, procurement, and system. Nanti di sini uh, ini customer relationship management, nanti ya materinya ada sendiri ya. Jadi pada dasarnya industri value ada supplier, supplier, ada supplier yang langsung terkait sama kita, ada distributor, channeling distribusi kita, dan customer ya, sampai end buyer. Nah, terus lah di value web, nah ini ada perkembangan yang baru namanya value web. Jadi apa sih sistem informasi apa saja yang bisa kita manfaatkan ketika bukan terjadi, yang bisa dimanfaatkan dalam hubungan antar apa namanya, antar party ya, antar party dalam industri. Kita ngomongnya sudah industri nih. Nah, gitu ya. Ini supplier ada supply chain management system, extranet, net marketplace gitu. Terus customer relationship management system. Terus kalau indirect suppliernya kita bisa berkolaborasi dengan
teknologi yang apa itu akan beda-beda. Kalau dalam industri sendiri, dalam internal kita ada ERP system, ada core transaction system. Jadi ada yang transaction, ada yang manajemen, ada yang decision support. Nanti ada lagi pembahasannya sendiri-sendiri nanti ya. Ini umumnya saja ya. Ada strategic alliance and partner firms, ini juga ada misalkan kaitannya sama kompetitor, itu juga boleh tuh kita bikin aliansi ya, kita bikin aliansi. Kalau di manajemen strategik itu macam-macam sih, ada yang namanya kongsi, joint venture, merger, akuisisi ya itu ya. Silahkan kalian review lagi yang seperti itu. Kalau customer ini ya customer ya, intinya hubungan kita dengan customer, karakter customer yang seperti apa, yang bisa kita kasih service dengan jenis yang seperti apa. Nah, itu nanti di materi customer relationship management system. Dampak sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Nah, pada dasarnya secara umum itu adalah seperti ini. Sorry. Jadi, kalau kita invest ke sistem informasi dan teknologi itu ingin tadi yang di awal adalah menyederhanakan ya. Efisiensi kan gitu kan. Efisiensi itu salah satu alat ukurnya adalah biaya transaksi yang turun gitu ya. Atau cost secara umum lah turun ya. Bisa biaya apapun. Nah, jadi jumlah seluruh biaya untuk menghasilkan transaksi pada semua proses bisnis. Nah, tadi saya bilang semua proses bisnis. Kalau kita ngomong proses value change ya, yang tadi kita jelaskan lagi seperti ini kan masing-masing ada alurnya sendiri-sendiri ya. Alur sendiri-sendiri itu kan pasti ada biayanya. Biaya yang kecil-kecil itu pasti ada. Namanya aja misalkan marketing nih, marketing itu ada administrasi marketing. Ya kan? Ada biaya yang paling besar, misalkan biaya yang paling besar adalah promosi gitu misalkan. Nanti ada biaya lain misalkan bonusnya salesperson atau biaya adminnya biaya untuk admin misalkan dokumen, terus kita arsip. Nah, kecil-kecil itu banyak sekali biaya-biaya ya kan. Nah, bukan banyak sekali biaya, banyak sekali proses bisnis yang itu pasti at the end pasti menyerap biaya, intinya gitu. Nah, sistem informasi itu kalau bisa ya targetnya adalah menghasilkan biaya transaksi yang rendah kan gitu kan, tujuannya adalah seperti itu. Kita nggak mungkin investasi sistem informasi dan teknologi adalah biar untuk gaya-gayaan, biar keren-kerenan doang, itu nggak bisa seperti itu. Gimana pun caranya harus ada penilaian cost and benefit ya, kita keluarin cost berapa, kita dapat benefitnya berapa gitu. Atau misalkan nggak harus berapa, nggak harus nominal, tapi jangka panjang. Misalkan produktivitas kita naik gitu. Itu kan kalau ngomong produktivitas kan kita nggak bisa nilai dalam satu periode jangka pendek 1 tahun gitu ya, atau bahkan 6 bulan. Kita baru bisa menilai itu jangka panjang gitu, kayak misalkan 5 tahun gitu. Nah, misalkan ternyata secara dalam 5 tahun itu produktivitas kita naik. Jadi kan itu tidak bisa dikaitkan langsung dengan biaya, tetapi misalkan value kita ke supplier kayak ke customer, kayak misalkan kita bisa delivery barang tepat waktu, terus akhirnya customer kita retentionnya tinggi, atau misalkan pembelian ke kita, repurchase-nya atau beli laginya itu tinggi. Nah, itu juga salah satu bentuk produktivitas dan benefit sebenarnya gitu ya. Jadi cuman yang bisa terlihat adalah biaya transaksi kita turun. Kalau bisa itu efek yang paling minim yang setidaknya harus bisa dicapai oleh investasi dari sistem informasi dan teknologi. Semakin besar perusahaan, maka biaya transaksi semakin menurun. Nah, ini kalau bisa economic of scale. Nah, gitu kan ya. Economic of scale itu namanya aja scale ya. Kalian semoga masih ingat materi tentang ini di
makro ya. Semoga coba di review lagi. Ini konsep dasar kok. Jadi ketika kita produksi banyak, otomatis ya kan, otomatis kan biayanya semakin rendah ya. Jadi kayak misalkan proses produksinya juga satu kali doang, kayak gitu misalkan. Nah itu namanya konsep dasar economic of scale. Nah, economic of scale ini, nah pertanyaannya adalah berarti kalau perusahaan yang skalanya kecil nggak bisa apa namanya memperoleh benefit biaya transaksi gitu misalkan dari investasi sistem informasi dan teknologi enggak juga sekali lagi apa namanya itu salah satu benefit yang bisa dicapai kan gitu. Hmm, sekali lagi benefit itu tidak harus bentuknya nominal ya, tetapi apa namanya bisa bentuk produktivitas, terus retention pembelian yang tinggi. Nah, itu juga salah satu bentuk benefit dari sistem informasi. Cuman kan ini kita bahasnya dampak ekonomi, jadi kita ngomongnya ke yang nominal. Kalau transaksi turun otomatis pendapatan naik gitu ya. Nah, dampak pada perilaku nih apa? Dampak pada perilaku khususnya apa user semua kalau kita ngomong user semua ya baik itu pegawai, board of director, apa dan stakeholder yang lain, customer, government, dan stakeholder yang lain lah intinya gitu, shareholder gitu ya. Nah, memberikan informasi kepada manajer dengan akurat dan tepat waktu sehingga lebih cepat membuat keputusan. Nah, ini yang penting. Jadi ketika apa kalau bisa balik lagi target utama kita investasi sistem informasi dan teknologi itu adalah bisa memberikan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Kalau informasinya misalkan cuman apa bentuknya data saja, kumpulan-kumpulan file dan tidak dianalisa dan nggak jadi informasi ya berarti percuma gitu ya. Jadi intinya harus mengambil keputusan. Itu tahapan pertama. Bisa dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, tahapan kedua adalah ketika informasi itu bisa didapatkan real time. Ya, tidak hanya lebih cepat tapi real time. Jadi kita tahu tuh posisi transaksi kita sekarang di mana. Terus habis gitu perbandingan antara persediaan dengan target produksi dibandingkan dengan target apa namanya? Penjualan itu perbandingannya seperti apa. Akhirnya kita bisa memutuskan, oh bulan depan atau periode berikutnya itu kita perlu nambah bahan baku atau enggak atau biarin saja dengan bahan baku yang ada kita buat apa namanya target produksinya kita tetapkan saja nggak perlu dinaikkan gitu misalkan. Nah itu eh, ketika informasi itu bisa dijadikan pengambilan keputusan yang real time atau cepat dan akurat gitu kan akhirnya apa perilaku dari pengambil keputusannya itu sendiri juga akan berubah gitu kan intinya gitu termasuk user-user lain tidak harus pengambilan keputusan sih kayak misalkan perilaku dari misalkan supervisor produksinya itu sendiri ketika dia tahu nih oh targetku produksi adalah dalam 6 bulan ini misalkan 60.000 unit gitu misalkan supervisor produksi dengan tahu informasi seperti itu akhirnya dia bisa mengevaluasi kinerjanya dia sendiri atau KPI-nya dia sendiri. Oh berarti aku harus jaga persediaan selama 6 bulan itu dalam 1 bulan minimal harus ada persediaan sekian 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 biar aku bisa mencapai target produksi dalam 6 bulan 60.000 unit. Nah, contohnya seperti itu. Jadi untuk ketika sistem informasi itu dapat menghasilkan informasi, nah itu oleh user manapun sesuai dengan kebutuhan masing-masing, apa perilakunya akan ikut berubah sebenarnya ya. Nah ini pekerja dituntut pengetahuan dan kompetensinya yang tadi saya bilang. Jadi ketika ada pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, akhirnya pekerja itu dituntut untuk memahami proses itu gitu kan. Jadi nggak boleh tuh kayak misalkan aku kan kerjaanku cuman buruh gitu kan nggak perlu tuh saya paham tentang sistem gitu kan toh saya kerjanya cuman gini doang loh nggak bisa jadi KPI itu yang tadi saya bilang Key Performance Indicator itu adalah mulai dari
uh, bottom ya sampai up ya. Jadi mulai dari pekerja di tingkat bawah sampai ke board of director ya. Semuanya harus ada KPI-nya. Apakah direktur itu nggak perlu ada KPI? Enggak, tetap harus ada KPI. KPI-nya apa contohnya? Misalkan pengambilan keputusan yang tepat gitu misalkan bisa memberikan nilai tambah kepada shareholder. Nah, itu misalkan itu salah satu KPI-nya board of director, contohnya saja ya. Jadi pekerja dituntut untuk pengetahuan dan kompetensinya. Jadi apapun posisi mereka, pekerja itu tetap harus meningkatkan kompetensinya. Kita kalau nggak seperti itu, akhirnya akan tidak hanya tergantikan ya, tetapi akan tidak bermanfaat nanti akhirnya gitu kan ya. Ketika tidak bermanfaat akhirnya ya itu akhirnya gampang digantikan. Jumlah staf akan berkurang ya. Kayak misalkan fungsi-fungsi analisa itu kan kalau bisa dimiliki oleh semua pegawai gitu kan, semua pegawai karena itulah yang dibutuhkan kalau kita ngomong sistem informasi. Sekali lagi ngomongnya sudah informasi. Kalau informasi itu berarti ada tahap proses analisa dari data itu. Pekerja yang cakap dapat melakukan multitasking job. Nah, multitasking job itu sebenarnya bagus apa enggak sih? Ini pernah saya sama beberapa teman saya pernah memperdebatkan itu. Jadi sebenarnya multitasking job itu sebenarnya bagus atau enggak? Ataukah memang kita perlu nih punya multitasking punya kompetensi dalam multitasking gitu. Kalau menurut saya, as for me harus bisa. Jadi kita nggak bisa tuh kalau akuntansi kita bisanya cuman apa hmm, apa namanya cuman bikin laporan keuangan saja. Itu menurut saya naif kalau zaman sekarang ya. Begitu juga kalau misalkan marketing atau psikolog lah, seorang psikolog itu tidak hanya bisa memahami manusia secara individu, tetapi memahami manusia itu di lingkungan manapun. Jadi kayak misal itulah mengapa ada psikologi industri ya kan, ada psikologi klinis, ada psikologi perkembangan. Itu tujuannya adalah sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi. Terus bagaimana dia berinteraksi dengan perkembangan teknologi itu juga salah satu yang dijadikan untuk peningkatan kompetensi. Khususnya kalau kita ngomong organisasi ya. Jadi fungsi psikolog dalam organisasi itu penting gitu ya. Nah, tantangan dalam inovasi sistem informasinya. Ini yang tadi saya bilang, baru saja saya ngomong resistant to change. Nah, ini tugasnya siapa sebenarnya? Sebenarnya tugas semua semua uh, uh, user dalam sistem informasi itu. Cuman sekali lagi di tahapan perubahan, kalau kita ngomong inovasi itu pasti ada berubah, itu pasti ada resistant to change. Jadi uh, resisten itu apa ya? Resisten ke uh, apa ya? Resisten itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya itulah ya, hmm, tidak berkehendak gitu ya. Apa sih? Ya itulah resistant to change. Jadi memang itu suatu yang lumrah sekali karena pada dasarnya manusia itu uh, resistant to change but we have to adapt. Nah, itu uh, manusia itu pada dasarnya adalah tidak suka berubah, tetapi harus beradaptasi. Nah, untuk beradaptasi itu pada dasarnya harus ada dasar mau berubah. Nah, tapi pada realitanya memang ketika kita mengembangkan sistem informasi ya, apalagi mengembangkan itu bisa menambah, modifikasi atau me, membuat yang baru ya itu pasti ada resistant to change. Nah, untuk resistant to change ini kaitannya sama apa saja? Sama organization structure-nya. Kemungkinan ketika ada sistem informasi inovasi sistem informasi, organization structure-nya akan berubah. Ketika organization structure ini berubah, pasti job task-nya akan berubah gitu kan. Kalau job task-nya berubah, pasti people akan ngomel. Nah, itu sudah umum sekali ya, itu sudah umum sekali. Jadi tugas
ini tugasnya siapa nih untuk memanage semuanya? Pertama, tugasnya sistem analis sebenarnya. Tugasnya sistem analis harus mengetahui itu tingkat resisten to change-nya itu seberapa tinggi gitu kan. Terus bikin laporannya ke top manajemen itu seperti apa. Atau bahkan top manajemennya tuh yang resistant to change, yang ingin berubah malah anak buahnya gitu misalkan. Anak buahnya sudah mengenali itu masalah. Nah, ini saya pernah nih juga terlibat dalam organisasi yang seperti ini. Jadi anak buahnya itu sudah ingin berubah, tetapi eh, bosnya masih belum ingin berubah, merasa bahwa enggak, kita baik-baik saja dengan sistem yang ada, kita sudah oke. Nah, itu juga banyak terjadi itu di beberapa perusahaan yang saya pernah terlibat ya. Oke, nah sekarang mempertahankan integrasi antara organisasi, manajemen, dan sistem informasi itu caranya seperti apa? Manajemen checklist. Apa sih manajemen checklist itu? Kalau bahasa kasar, bukan bahasa kasar ya, bahasa konkretnya itu adalah audit. Baik itu audit manajemen maupun audit keuangan. Nah, kalau audit manajemen nanti kalian pelajari di audit manajemen ya, tentu saja materi ini kalian pelajari nanti di setiap fungsi akan dipelajari. Tapi kalau di audit keuangan ya kita fokus ke keuangan, auditing 1, auditing 2. Nah, itu silakan dipelajari lagi. Itu basically adalah bagian dari manajemen checklist. Dan asking question and reviewing periodically. Nah, manajemen checklist ini untuk secara umumnya ada di mana? Kalian bisa lihat materi Magic Strategic Management ya, Magic di uh, lingkungan internal. Nah, itu ada beberapa contohnya. Atau kalian bisa baca bukunya Fred R. David, nanti saya upload juga di Sepada. Silakan dibaca di chapter mengenai internal audit kalau nggak salah. Nah, itu intinya manajemen checklist itu adalah reviewing, assessing secara periodik. Kita nggak bisa ketika kita sudah mengembangkan sistem informasi, kita sudah tahu yang awal tadi ya, yang manajemen, organization, teknologi, information systemnya, business solution, dan business challenge-nya. Sudah nih clear, wah keren, kita sudah oke. Habis gitu sudah, dibiarin begitu saja. Nggak bisa, tetap harus ada dasar yang pertama tadi, controlling, dasar manajemen yang pertama. Controlling, di dalam controlling itu adalah evaluating. Nggak bisa kita kalau merasa sudah keren, habis gitu sudah nggak dievaluasi. No, we have to evaluate. Karena resiko itu pasti akan muncul berjalannya dengan perubahan. Jadi, we have to evaluate that, gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Please read the book because the book is really good. All you have to do is read Iqra, Yonde, baca ya. Beside that, I cannot give you all the content, all the material. I need you to get involved in this process of learning, gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.